Halo Sobat Vokasia, pada materi kali ini kita akan mempelajari format-format respon data yang umumnya diberikan oleh sebuah REST API. Nah, untuk memahami sebuah format data di dalam sebuah REST API, mungkin saya akan membuat beberapa ilustrasi. Nah, kalau saya ibaratkan ada sebuah klien, yang mana kliennya bisa jadi itu adalah sebuah web, sebuah mobile, ataupun aplikasi desktop. Nah, di sini mereka semua sama-sama memerlukan data yang sama dari sebuah server. Karena kita sedang membahas REST API di sini, di mana yang terjadi adalah web melakukan sebuah request data ke server, kemudian server memberikan data yang diminta oleh si web ini. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh mobile. Mobile melakukan request, selalu data akan diberikan oleh server. Desktop juga akan melakukan hal yang sama, di mana server akan memberikan datanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah data apa yang diberikan server kepada tiga platform ini? Web, mobile, dan desktop. Tiga-tiganya memiliki platform yang berbeda. Lalu data apa yang diberikan? Nah, ini menjadi sebuah pemahaman yang perlu kita catat di awal, bahwa server bisa saja memberikan data dalam format apapun. Sebagai contoh, server bisa saja mengirimkan data ke kita dalam bentuk tag HTML. Seperti misal contohnya di sini ada tag P atau paragraf yang berisikan John Doe untuk dikirimkan. Dan ini sah-sah saja. Bisa juga server mengirimkan data dalam bentuk plain text atau teks kosong saja. John Doe seperti ini ya. Jadi dia itu teks yang tidak dalam bentuk format apapun seperti misal HTML di sini. Kalau HTML ini kan dia memiliki format UI, yang dimana maksud format UI itu kalau kita render tag P di dalam browser, secara otomatis yang muncul itu hanya John Doe-nya saja, namun browser akan mengerti bahwa tag P ini adalah paragraf, walaupun yang dimunculkan hanya teks John Doe saja. Kemudian, kalau plain text yang diberikan dari server hanya berupa teks saja, dia tidak memiliki format UI seperti HTML. Kemudian, bisa saja dikirimkan ke kita dalam bentuk XML. Di mana di sini contohnya itu ada sebuah teks yang dibuka dan ditutup dengan tag name. Bedanya pembuka dan penutup ini bukan merupakan elemen UI seperti HTML. Nah, jadi ketika kita menggunakan XML ini, begitu dirender dan juga digunakan di browser, maka yang muncul tetap hanya teks John Doe saja. Dan yang terakhir, dikirim dalam bentuk JSON. Nah, seperti yang sudah kita temui sebelumnya, JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation, yang mana responsnya di sini akan dikirim dalam bentuk objek, yang di dalamnya itu diisikan dengan data yang berbentuk key value. Seperti misal contohnya di sini ada key, atau dalam istilah objek ini adalah properties, yang disebut name, lalu ada value atau nilai John Doe. Nah, yang menjadi pertanyaan dari keempat format data ini, mana yang tepat untuk dikirimkan oleh REST API? Nah, kalau aplikasi kita masih sangat sederhana, yang mana server atau front end dan back end-nya itu masih dalam satu bagian, untuk keperluan web saja, mungkin HTML itu menjadi pilihan yang cocok, karena keperluannya itu hanya untuk web. Nah, bayangkan kalau keperluan kita itu tidak hanya untuk web saja, tapi untuk mobile juga, untuk desktop juga. Jadi kalau tag P ini dikirimkan ke mobile, mungkin mobile tidak akan mengerti maksud tag P ini apaan. Mungkin si mobile ini tidak akan bisa membaca seperti browser bahwa tag P ini adalah tag paragraf. Maka format data HTML ini tidak cocok untuk diberikan kepada seluruh platform yang berpotensi kita gunakan pada aplikasi kita. Nah, dari keempat ini, yang paling cocok memang XML dan JSON. Karena mereka tidak memiliki format UI yang spesifik untuk platform tertentu. Nah, untuk XML sendiri, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, tag name ini bukan merupakan UI yang akan dibaca sebagai parameter untuk membuat UI tertentu dalam suatu platform, melainkan dia hanya sebuah key saja. Nah, sedangkan untuk menggunakan XML itu sendiri, kita tidak bisa langsung menggunakannya. Biasanya ketika kita gunakan XML di dalam beberapa platform seperti browser dan juga mobile, itu kita perlu parse dulu dari XML ini agar datanya dapat kita gunakan. Nah, yang paling mudah dan paling banyak digunakan sebagai format response dari sebuah REST API adalah format data JSON. Karena JSON ini ketika kita gunakan, kita cukup dengan mudah menggunakan data-data di dalamnya dengan memanggil key seperti misal di sini name, maka value yang akan diberikan adalah John Doe. Dan ini tidak terbatas oleh platform apapun.
Kita bisa menggunakannya di web, bisa menggunakannya di mobile, bisa juga menggunakannya di desktop. Sehingga format data yang paling cocok dan sesuai untuk respons yang diberikan ke klien oleh REST API adalah dengan format JSON. Dan disinilah di REST API yang akan kita buat, kita akan banyak memberikan format data kepada klien dalam bentuk JSON. Demikian, itulah pemahaman tentang format respons data pada REST API. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.